Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jumpa lagi bersama saya Mufti Arif Arfiansyah dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Di sesi ini kita akan membahas mengenai neraca lajur dan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Kita mengulas sedikit bagaimana siklus akuntansi yang sudah kita lewati bersama. Pada sesi ini kita akan membuat namanya neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur atau kertas kerja ini adalah proses siklus akuntansi setelah kita sudah melakukan jurnal penyesuaian. Nah, kertas kerja ini nanti akan membuat kemudahan-kemudahan bagi perusahaan manakala kertas kerja atau neraca lajur ini dibuat dengan baik dan akan membantu dalam rangka pembuatan laporan keuangan. Nah, apa itu neraca lajur atau kertas kerja? Yaitu sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data guna menyusun laporan keuangan, sehingga neraca lajur ini sebagai draft pendahuluan laporan dan analisis yang akan disiapkan. Jadi artinya kertas kerja ini adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Karena nantinya dalam kertas kerja ini laporan keuangan sudah bisa kita lihat bagaimana kinerja perusahaannya, apakah itu laba atau rugi. Nah, karena sifatnya ini sebagai alat bantu, maka kertas kerja ini sebenarnya bersifat sunnah istilahnya. Jadi tidak dibuat tidak masalah ya. Dibuat, dikerjakan, dilaksanakan, maka itu akan lebih baik. Karena neraca lajur ini memiliki kegunaan. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan dan kelupaan dalam membuat penyesuaian. Jadi artinya ketika kita melakukan penyesuaian, ada akun-akun yang belum dicatat penyesuaiannya, atau bahkan ada kondisi-kondisi yang seharusnya itu dibuatkan jurnal penyesuaian tetapi ada kekeliruan, maka dengan neraca lajur ini akan ditemukan. Yang kedua adalah untuk memudahkan dalam pengecekan penjumlahan, khususnya dalam saldo debit dan saldo kredit. Karena dalam sistem akuntansi kita menggunakan metode sistem berpasangan. Artinya dalam setiap transaksi itu harus ada yang di debit dan harus ada di kredit dengan total nilai yang sama. Sehingga pada akhirnya akan seimbang antara debit dan kredit. Nah, neraca lajur ini akan memudahkan kita dalam mengecek. Karena nanti akan dijumlah di setiap kolomnya debit dan kredit dan akan kita cocokkan apakah itu seimbang atau tidak. Dan yang ketiga adalah memungkinkan data tersusun dalam aturan yang logis akuntansi. Jadi data-data akuntansi tersebut yang sudah kita catat itu akan tersusun dengan logis ya, apabila kita menggunakan neraca lajur ini. Baik. Nah, terus bagaimana langkah-langkah kita untuk menyusun neraca lajur ini dan apa isi dari neraca lajur itu? Nah, langkah-langkahnya adalah ada 5 tahapan. Yang pertama adalah neraca saldo ya. Jadi ada susunannya dari kertas kerja atau neraca lajur ini adalah ada neraca saldo. Kemudian yang kedua ada kolom atau jurnal penyesuaian ya. Kolom penyesuaian atau kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian setelah itu laba rugi. Dan yang terakhir adalah neraca. Nah, dari setiap tahap-tahapan ini berurutan sehingga dimulai dari tahap yang pertama hingga tahap terakhir tidak boleh dilompat. Nah, kita coba lihat formatnya. Nah, kita bisa melihat inilah format ya. Format dari neraca lajur. Kita menggunakan neraca lajur dengan format 10 kolom. Jadi setiap tahapan tadi itu terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit, sehingga total keseluruhan kolom itu ada 10. Nah, di dalam format ini
juga disediakan nomor urut akun, kemudian ada nama akun, kemudian ada tahapan 1 hingga tahapan 5 disertai dengan debit dan kreditnya. Ini adalah contoh format neraca lajur 10 kolom. Nah, di dalam pembuatan neraca lajur ini kita masih ingat bahwa beberapa video yang lalu kita sudah membahas cara melakukan penyesuaian persediaan barang dagang. Ada 2 metode. Yang pertama menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi dan yang kedua menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, dari kedua pendekatan ini tentunya di dalam proses pembuatan neraca lajur akan terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan ini nanti bukanlah pada hasil akhirnya, tetapi hanya proses yang akan dilakukan. Nah, untuk tahap yang pertama adalah apabila perusahaan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka tahap pertama kita akan memasukkan neraca saldo. Nah, ini sebagai contoh kita bisa melihat di layar bahwa ini adalah contoh dari neraca lajur 10 kolom dari perusahaan Toko Sejahtera per 31 Desember tahun 2020. Nah, langkah pertama kita memasukkan neraca saldo. Nah, ingat neraca saldo ini dari mana? Nah, neraca saldo ini hasil dari kumpulan saldo-saldo dari akun-akun di buku besar. Itu menjadi neraca saldo. Nah, neraca saldo itulah yang akan kita masukkan satu persatu dari akun kas, kemudian akun piutang dagang, persediaan barang dagang, ada sewa dibayar di muka, kemudian ada utang, misalkan ada modal, kemudian ada retur pembelian, ada pembelian ya, penjualan dan sampai ke beban-beban. Sehingga nanti di dalam kolom neraca saldo ini akan terlihat keseimbangannya debit dan kreditnya dengan nominal yang sama. Langkah pertama adalah kita memasukkan itu dulu. Nah, neraca saldo ini berasal dari hasil pemindah bukuan akun-akun di buku besar. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah memasukkan jurnal penyesuaian. Nah, sebagai contoh kita sudah mengilustrasikan ada jurnal penyesuaian dari Toko Sejahtera. Ya, kita bisa melihat di situ ada penyesuaian untuk persediaan barang dagang, kemudian ada penyesuaian untuk perlengkapan kantor, kemudian ada perlengkapan toko disesuaikan ya. Kemudian ada penyusutan aktiva atau di sini adalah penyusutan peralatan, ada pembayaran gaji, beban gaji dan juga ada beban sewa. Ini adalah contoh jurnal penyesuaian yang dimiliki oleh Toko Sejahtera. Lantas bagaimana cara kita memasukkan ke dalam kolom neraca lajur di bagian penyesuaian? Nah, ini hasil dari tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua kita masukkan penyesuaian. Kita masukkan satu persatu sesuai dengan nama akunnya. Nah, ini hasilnya. Jadi contohnya penyesuaian yang pertama adalah ikhtisar laba rugi sebelah debit 7.500.000. Maka karena di hasil tahap pertama itu akun ikhtisar laba rugi tidak ditemukan, maka kita harus menuliskannya dengan di bawah kolom jumlah. Kita tuliskan akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kita masukkan nilai 7,5 juta pada kolom debit sesuai dengan jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang. Kita masukkan juga di sebelah kredit 7,5 juta. Karena akun persediaan barang dagang sudah ada pada nama akun yang disediakan, maka kita tinggal memasukkan nominalnya 7,5 juta pada kolom penyesuaian sebelah kredit. Begitu juga dengan persediaan barang dagang debit 3 juta. Kita masukkan pada baris persediaan barang dagang pada kolom penyesuaian pada di sebelah debit sebesar 3 juta. Begitu juga dengan akun-akun yang lain, akun beban perlengkapan, akun beban perlengkapan toko, penyusutan peralatan, beban gaji, utang gaji, dan seterusnya. Itu semuanya dicatat ke dalam kolom penyesuaian. Dan apabila tidak ada akun yang sudah disediakan, maka ditulis di sebelah bawahnya. Jadi baris bawahnya terus ditulis sampai semuanya tertampung di situ.
Kemudian dari penyesuaian ini kita jumlah antara kolom debit dan kredit sehingga akan menghasilkan jumlah yang sama sebesar 16.200.000. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap menghitung neraca saldo setelah penyesuaian. Ini adalah hasil dari tahap kedua. Kemudian pada tahap yang ketiga ini adalah perhitungan ya. Karena kita hanya melakukan perhitungan antara kolom neraca dengan kolom penyesuaian. Sebagai contoh, pada akun kas, pada kolom neraca saldo, ada angka 34.050.000 di sebelah debit. Sedangkan di kolom penyesuaian tidak ada angkanya. Begitu juga dengan piutang dagang. Di neraca saldo terdapat angka 22.400.000. Sedangkan di kolom penyesuaian tidak terdapat angkanya. Itu artinya dua akun tersebut tidak ada penyesuaian pada periode itu. Maka neraca saldo setelah penyesuaiannya itu tinggal memindahkan angkanya. Dengan asumsi bahwa penyesuaian itu bersaldo 0, maka kas 34.050.000 ditambah dengan 0, dikurangi dengan 0 pada kolom penyesuaian kredit, maka saldonya 34.050.000 rupiah ditaruh di sebelah debit, masih sama. Begitu juga dengan akun piutang dagang. Nah, bagaimana dengan akun persediaan barang dagang? Sekarang pada akun persediaan barang dagang. Kita lihat pada kolom neraca saldo memiliki nilai 7,5 juta pada sisi debit. Kemudian pada kolom penyesuaian ada nilai 3 juta pada sisi debit. Dengan seperti ini, kondisi seperti ini, maka harus dijumlahkan. Apabila di kolom debit ada angkanya, dijumlah dengan di kolom debit. Sehingga akan dijumlah 7,5 juta ditambah 3 juta sama dengan 10.500.000. Nah, berhubung di kolom kredit ada angka 7,5 juta, maka dikurangkan. Sehingga akun persediaan barang dagang memiliki saldo 3 juta rupiah pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian pada sisi debit. Begitu juga dengan sewa dibayar di muka. Pada sewa ada saldo debit 12 juta. Kemudian pada kolom penyesuaian ada saldo 2 juta di sebelah kredit. Karena ini debit dan kredit, maka harus diselisihkan. Sehingga 12 juta dikurangi dengan 2 juta, saldonya adalah 10 juta, kita letakkan di sebelah debit neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi akun-akun seperti ini harus kita hitung di antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Sehingga angka-angka dalam neraca saldo ini nanti akan terisi secara menyeluruh dengan cara menjumlahkan apabila sesama debit maupun sesama kredit, dan apabila ada perbedaan harus kita selisihkan. Nah, kita lanjut pada kolom yang lain, ya, pada akun-akun yang lain. Contohnya akun untuk utang dagang, utang bank, dan modal. Nah, kita lihat di sini. Untuk utang dagang, utang bank, dan modal ada sebelah kredit dan juga di penyesuaian itu tidak ada angkanya, artinya tidak ada penyesuaian. Maka kita tinggal pindahkan saja angka itu sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau dia kolomnya debit, maka kita pindahkan ke debit. Kalau kolomnya kredit, kita tinggal pindahkan ke kredit tanpa melakukan perubahan nominal. Begitu juga dengan akun-akun yang lain, akun penjualan, kemudian akun pembelian, sehingga seluruhnya kita pindahkan angkanya dengan cara menghitung tersebut pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu adalah pada akun ikhtisar laba rugi. Nah, khusus untuk akun ini tidak diperkenankan untuk melakukan perhitungan. Jadi, walaupun kita lihat di situ pada kolom penyesuaian ikhtisar laba rugi memiliki nilai 7,5 juta pada kolom debit dan juga nilai 3 juta pada kolom kredit, ini kita tidak boleh melakukan perhitungan dengan cara 7,5 dikurangi 3 juta. Tetapi kita cukup memindahkan angka-angka itu pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Karena hal ini akan mempengaruhi pada perhitungan harga pokok penjualannya nantinya apabila kita selisihkan. Nah, ini yang perlu kita cermati pada metode menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Bisa kita lihat saldonya nanti akan sama antara debit dan kredit, senilai 128 juta sekian.
Kemudian pada tahap yang keempat, yaitu mengisi kolom laba rugi. Nah, pada kolom laba rugi ini yang kita isi adalah khusus untuk akun-akun nominal, yaitu akun-akun seperti penjualan, pembelian, dan beban. Jadi akun-akun nominal itu adalah akun-akun sementara. Kita masukkan semuanya dalam kolom laba rugi. Nah, sudah kita tampilkan pada layar bahwa akun-akun yang berwarna merah ini adalah akun-akun nominal. Jadi akun-akun nominal ini nantinya akan kita pindahkan semua ke dalam kolom laba rugi. Kita hanya memindahkan ya, jadi bukan untuk melakukan perhitungan. Kita pindahkan saja. Nah, jadi akun-akun yang ada di kolom nominal tadi, akun-akun nominal tadi, kita pindahkan nilainya yang tadinya di neraca saldo setelah penyelesaian, kita pindahkan semua ke dalam kolom laba rugi. Pastikan pemindahan itu sesuai dengan kondisinya. Apabila dia ada di kredit, maka kita pindah di sebelah kredit. Apabila di debit, maka pindah di sebelah debit. Begitu pula dengan ikhtisar laba rugi, kita pindahkan keduanya, baik nilai yang di debit maupun nilai yang di kredit. Sehingga nanti ketika laba rugi ini kita jumlah, kita tidak akan menemukan hasil yang sama, kecuali memang perusahaan itu melakukan usaha yang tidak menghasilkan apapun. Jadi artinya pendapatan sama dengan pengeluaran alias tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, di sini kita bisa melihat di kolom laba rugi sebelah debit itu kalau kita jumlah nilainya 37.650.000. Sedangkan di kolom kredit 42.750.000. Nah, ada selisih 5.100.000. Artinya apa? Ini artinya perusahaan dalam kondisi menguntungkan. Karena di kolom laba rugi sebelah kredit itu adalah menggambarkan akun-akun penerimaan. Coba kita cek, 39.450.000 itu adalah akun penjualan. Kemudian ada retur pembelian, ada potongan pembelian, kemudian ada ikhtisar laba rugi. Nah, di kolom sebelah debit itu adalah hampir semuanya itu adalah beban-beban. Sehingga bisa dipastikan apabila kolom kredit di kolom laba rugi sebelah kredit itu lebih tinggi daripada kolom debit, maka dipastikan perusahaan itu adalah keuntungan atau memperoleh laba. Kemudian di tahap yang terakhir adalah tahap neraca, mengisi neraca. Dan neraca ini adalah kebalikan ya dari laba rugi tadi. Kalau neraca ini hanya memasukkan akun-akun real saja, seperti kas, utang, modal, dan sebagainya. Nah, kita tinggal masukkan. Jadi yang akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penyelesaian yang sudah dimasukkan ke dalam laba rugi, maka sisanya kita masukkan ke dalam neraca. Baik itu aset, utang maupun modal semuanya. Nah, ini sudah kita kasih warna merah, itulah akun-akun real yang harus dipindahkan ke dalam akun neraca. Nah, di kolom neraca ini juga sudah terlihat jumlah antara debit dan kredit juga pasti berubah dan pasti berbeda. Hal ini ada selisih 5.100.000. Sebelah debit 91.300.000, sebelah kredit 86.200.000. Kalau kita selisihkan itu ada 5.100.000. Sama persis dengan selisih yang terjadi pada kolom laba rugi. Nah, ini artinya menandakan bahwa perhitungan yang kita lakukan itu adalah sudah benar. Pemindahan akun-akun tersebut juga sudah benar karena nilainya sama, yaitu selisih 5.100.000 yang merupakan laba dari perusahaan ini. Ini adalah contoh untuk pencatatan yang menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, bagaimana dengan pendekatan harga pokok penjualan ketika membuat penyesuaian menggunakan pendekatan HPP? Lantas bagaimana neraca lajurnya? Secara umum, pembuatan neraca lajur baik ikhtisar laba rugi maupun harga pokok penjualan memiliki tahapan yang sama dan cara yang sama. Yang membedakan adalah akun-akunnya pada akun ikhtisar dan HPP. Kalau kita menggunakan pendekatan HPP, maka yang kita temukan adalah akun harga pokok penjualan. Seperti pada gambar berikut sudah kita tampilkan bahwa harga pokok penjualan kita warna merah. Ini artinya ini yang membedakan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, perbedaan yang kedua adalah harga pokok penjualan ini kita bisa melihat di kolom penyesuaian ada perbedaannya, yaitu ada
nilai yang berwarna merah itu adalah nilai dari pembelian, nilai dari retur pembelian, dan nilai dari potongan pembelian, dan juga nilai dari HPP. Ini berbeda dengan ketika kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Dengan menggunakan ikhtisar laba rugi, pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian tidak muncul pada akun penyesuaian karena memang pendekatan ikhtisar tidak melakukan penyesuaian kepada akun-akun tersebut. Sehingga pada harga pokok ini perbedaannya hanya itu. Jadi ada angka-angka penyesuaian pada akun-akun tersebut. Nah, pada harga pokok penjualan, di metode harga pokok penjualan ini nilainya itu harus diselisihkan ya. Jadi pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian kita bisa menghitung dengan cara angka HPP 7,5 juta ditambah dengan 15.050.000 kemudian dikurangi dengan sebelah kredit pada kolom penyesuaian 3.300.000 maka akan ketemu saldo debit sebesar 19.250.000. Nah, itulah perbedaannya dengan ikhtisar laba rugi. Kalau ikhtisar itu tidak boleh dihitung, harus dipindah saja angka-angkanya, tetapi dalam HPP ini angka tersebut harus diselisihkan atau harus diperhitungkan. Nah, inilah perbedaannya. Nah, baik, selanjutnya tahapan selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Jadi neraca lajur tadi salah satu manfaatnya adalah membantu dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan paling tidak ada 3. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan perusahaan akan membuat laporan arus kas. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 laporan keuangan ini saja. Yang pertama laporan laba rugi, yaitu bentuk laporan keuangan yang menginformasikan hasil operasi perusahaan yang mencakup pendapatan, beban dalam satu periode. Jadi artinya laporan laba rugi ini adalah laporan untuk melihat prestasi perusahaan, melihat kinerja perusahaan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan bisnis perusahaan. Nah, berikut ini adalah contoh laporan laba rugi toko sejahtera. Nah, tadi sudah kita tampilkan pada neraca lajur ada laba 5.100.000 sehingga dalam laporan laba rugi juga akan tertampil laba sebesar 5.100.000 dengan cara kita pertama-tama menghitung penjualan bersih terlebih dahulu, kemudian kita menghitung harga pokok penjualannya sehingga kita akan menemukan laba kotornya yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP itu akan menghasilkan laba kotor. Setelah itu laba kotor kita kurangkan dengan beban-beban operasional maupun beban-beban penjualan sehingga kita akan menghasilkan laba usaha sebesar 5.100.000. Kemudian yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah untuk melihat bagaimana ekuitas kita itu bertambah atau berkurang. Jadi laporan perubahan ekuitas ini adalah suplemen pelengkap dari laporan laba rugi. Kalau tadi di laporan laba rugi kita melihat ada laba 5.100.000, maka 5.100.000 ini akan kita laporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, kita bisa melihat contohnya. Ada modal awal 50 juta, kemudian ada laba 5.100.000, kemudian ada prive 150.000. Laba ini diambil dari laporan laba rugi, ya. Kemudian prive ini kita ambil dari data di neraca lajur, prive sebesar 150. Kemudian laba dikurangi prive menjadi 4.950.000. Karena ini adalah penambahan modal, maka modal perusahaan pada akhir periode itu sebesar Rp54.950.000. Selanjutnya, laporan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan ini adalah daftar yang disusun secara sistematif dalam sebuah siklus akuntansi untuk melihat kondisi harta, kondisi utang, dan juga kondisi modal dari sebuah perusahaan. Jadi laporan posisi keuangan ini akan melihat bagaimana kekayaan perusahaan, bagaimana posisi keuangan dari perusahaan. Kita contohkan. Nah, ini contoh dari
neraca dari toko sejahtera. Kita bisa melihat ada aset lancar totalnya 78.150, ada aset tetap 12.900.000, kemudian kita total aset 91.050.000 rupiah. Sedangkan pada total utang dan modal, utang ada 36.100.000 dan modalnya, dan ingat modal di sini adalah modal hasil dari laporan perubahan ekuitas, yaitu sebesar 54.950.000. Sehingga antara aset dan utang dan modal akan memiliki jumlah yang sama, yaitu 91.050.000 rupiah. Nah, demikian adalah laporan keuangan perusahaan dagang yang berasal dari neraca lajur. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.